Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik wa nihim minal anbiya al mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal malaikatil muqarrabin khususun sanif dan kitab Syekh Imam Ghazali wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, masih membahas soal keutamaan uzlah ya. Dalam pembahasan sebelumnya Imam Ghazali sudah menyampaikan ya, argumentasi tentang siapa tokoh-tokoh yang mendukung uzlah dan siapa tokoh-tokoh yang mendukung mukhalatoh. Mukhalatoh itu hadir di tengah masyarakat ya, aktif bermasyarakat. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan dasar dan alasan-alasannya. Malam ini sebagai lanjutan tentang membahas keutamaan uzlah. Wahtaju aidun biqauli Musa alaihissalam. Wahtaju, dan mereka berargumentasi, mereka berhujjah aidon ya, sebagaimana sebelumnya, biqauli Musa, dengan ucapan Musa alaihissalam, wa illam tu'minu li fa'tazilun, gitu. Wa illam tu'minu, dan jika ya, kamu tidak beriman li kepadaku ya, maksudnya ini terkait dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang saat itu melawan ya, kekuatan Fir'aun. Di sini Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah ya, jika kamu, maksudnya kamu itu adalah masyarakat pada zaman itu, tidak beriman kepadaku ya, pada Allah, fa'tazilun, maka lebih baik uzlah ya, menyendiri ya, mencari tempat untuk kontemplasi. Ini salah satu ayat yang terkait dengan uzlah. Wa annahu faza'a ilal uzlah indal ya'si minhum ya. Jadi uzlah ini ya kadang dilakukan ketika posisi para pendakwah ya, di dalam menghadapi al-mad'u, orang-orang yang diajak, karena mereka cukup keras hatinya, bahkan melakukan penentangan ya, maka lebih baik melakukan uzlah itu. Jadi jangan sampai di dalam berdakwah itu tidak memiliki perhitungan ya. Kalau berdasarkan dari penjelasan ini ya, ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi kekuatan Fir'aun ya, sekiranya tidak mampu
mengajak mereka untuk beriman, ya lebih baik uzlah. Kemudian penjelasannya, wa annahu faza ilal uzlah indal ya'si minhum. Jadi artinya bahwa boleh melakukan uzlah ketika usaha dan ikhtiar untuk mengajak masyarakat, mengajak umat ke dalam kebaikan itu mengalami penentangan yang luar biasa. Maka di sini ada penjelasan indal yaksi, ketika sudah putus asa. Jadi segala upaya sudah dilakukan tapi mereka tetap tidak beriman. Maka kondisi yang seperti ini ya boleh untuk melakukan uzlah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman ya fi ashabil kahfi, pada ashabul kahfi. Nah, kita juga ya pernah mendengar bahwa ashabul kahfi ini mereka untuk menghindari ya kejaran penguasa yang saat itu diajak beriman itu tidak mau, maka ashabul kahfi ini uzlah ya di sebuah gua. Dan di kisah ashabul kahfi ini ya, ada seekor anjing yang dengan ketaatannya kepada para ashabul kahfi ini, akhirnya anjing ini dijelaskan sebagai salah satu binatang yang akan menjadi penghuni surga. Wa idza tazaltumuhum, dan ketika kamu ya, uzlah hum itu dari mereka ya. Wa may ya'buduna illallah, dan mereka tidak beribadah, tidak menyembah illallah kecuali kepada Allah. Fa'wu ilal kahfi, ya maksudnya ketika segala usaha dan ikhtiar untuk dakwah mengajak kepada kebaikan itu mengalami kebuntuan dan mengalami tantangan yang lebih dahsyat, maka fa'wu ilal kahfi ya, lebih baik ya mencari tempat yang sunyi ya, mencari tempat yang sepi, yang aman ya, maka di sini sering disebut dengan gua kahfi ya. Fa'wu ilal kahfi ya, yang sur lakum rabbukum min rahmatih, maka Allah akan meluaskan rahmatnya ya kepada mereka yang berada di dalam gua atau yang disebut ashabul kahfi ini. Maka dalam sejarahnya ya mereka tertidur di dalam gua setelah hampir 1 abad mungkin ya, mereka baru bangun, dan bangun itu kehidupan yang dihadapi itu sudah jauh berubah. Bahkan mata uang yang dibawa itu sudah tidak laku pada zaman itu. Ini kisah ashabul kahfi ini diabadikan di dalam Al-Quran, dan juga termasuk ada salah satu anjing yang setia mengikuti ashabul kahfi, dan anjing ini termasuk anjing yang masuk surga ya. Dari peristiwa ashabul kahfi ini ya dapat kita ambil sebuah pembelajaran bahwa pada zaman Nabi terdahulu ya, tradisi uzlah itu sudah menjadi tradisi ya nabi-nabi terdahulu. Itu sebagaimana tadi ya, Nabi Musa, kemudian ashabul kahfi, dan juga termasuk nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah ya, Rasulullah ya sudah
meninggalkan aktivitas duniawi karena didukung oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah untuk uzlah, untuk kholwat. Karena Sayyidah Khadijah tahu bahwa suaminya ini calon nabi dan rasul. Maka dalam proses uzlah dan Rasulullah memilih tempat yang disebut dengan Gua Hira, dan Gua Hira ini ya merupakan tempat yang ya posisinya ada di ketinggian gua di gunung Gua Hira itu, dan di situ Nabi ya selama bertahun-tahun. Nih, kenapa bertahun-tahun ya? Karena dari sejak nikah sampai usia 40 Nabi aktivitasnya hanya keluar ya dari Gua Hira, kemudian ke Mekah lagi, berangkat lagi ke Gua Hira ya, membawa persediaan makan, dan Nabi menghabiskan waktunya di Gua Hira. Ini artinya bahwa uzlah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, uzlah dilakukan Nabi ya, sebagai strategi untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa Nabi melakukan uzlah? Karena melihat kondisi masyarakat Arab ya pada zaman itu ya berhala ya, memenuhi lingkaran Ka'bah, ya, ketidakadilan terjadi di mana-mana, ya, anak wanita banyak yang dibunuh, ya, kemudian dalam hal bisnis ya mereka menghalalkan segala cara, dalam hal tauhid ya mereka menuhankan berhala. Maka kondisi seperti ini ya Rasulullah SAW ya, yang memiliki kebersihan ya di dalam jiwanya sehingga melihat orang-orang yang menyembah berhala ini ya menolak batiniahnya. Tapi apa daya, Nabi masih sendiri. Kalau seandainya melakukan dakwah pada zaman itu ya tentu Nabi belum memiliki kekuatan lahir dan batin. Maka yang dilakukan oleh Nabi adalah uzlah ke Gua Hira. Ya, Gua Hira pada zaman itu kita bisa membayangkan pasti ya terjalnya luar biasa ya. Karena yang saat ini sudah dibuat tangga-tangga menuju Gua Hira itu pun ya rasanya cukup berat sekali. Apalagi pada zaman Nabi belum ada tangga-tangga dan tentu masih bebatuan yang alami. Nah, ini kalau tidak memiliki kesungguhan, memiliki himmah, memiliki keinginan yang kuat, sulit untuk bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka proses uzlah yang dilakukan oleh Nabi ini sebagai strategi untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam proses memohon petunjuk ini ya beliau berada di Gua Hira ya, tentu senantiasa dengan memperbanyak zikir ya, kemudian ya, menyedikitkan tidur dan terus tafakur memikirkan alam semesta, memikirkan masyarakat dan Mekah dan sekitarnya. Nah, setelah sekian tahun ya hampir 15 tahun ya Nabi besar Muhammad SAW ya merasakan dampak dari proses uzlah ini ya. Ketika usia 35 tahun ada peristiwa banjir bandang sampai Hajar Aswad ikut terbawa air. Nah, di saat peristiwa Hajar Aswad hilang ini ya, kemudian Nabi Muhammad SAW ya
mendapatkan kesempatan untuk mengambil Hajar Aswad, tapi Nabi Muhammad tidak mau karena sudah muncul sikap wisdom yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka sikap Nabi Muhammad mempersilahkan kepada ketua-ketua suku untuk menjunjung, untuk mengangkat ya, Hajar Aswad dari 4 sudut ini sebagai penghormatan kepada kepala suku. Maka dalam sejarahnya Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlakul karimah, sudah menunjukkan sikap yang bijak. Nah, kemudian usia 40 Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, proses inilah ya dalam tradisi Sufi ini yang disebut proses uzlah. Ya. Jadi menyendiri di sebuah tempat, kemudian dengan melakukan riyadhah mujahadah, ya puasa, memperbanyak zikir, ya menyedikitkan tidur, dan terus mengingat Allah. Nah, proses yang dilakukan oleh Nabi inilah yang menjadi rujukan para ahli thariqah. Kenapa mereka melakukan uzlah dan kholwat? Ya, karena untuk menyucikan kotoran-kotoran batinnya yang ada di dalam diri kita. Nah, maka Nabi besar Muhammad SAW dalam kaitannya dengan uzlah tadi adalah sebagai strategi, ya karena belum punya kekuatan, maka beliau ya mencari tempat yang sepi, ya memohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya usia 40 turunlah malaikat Jibril. Ya, Nabi Muhammad mendapatkan mandat ya, sebagai seorang nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad ya diperintahkan untuk berdakwah. Maka dakwah di periode Mekah ini ya, Nabi sudah memiliki bekal spiritual. Apa? Yaitu mandat nubuah, mandat kenabian yang diperoleh ya ketika beliau sudah melakukan kholwat ya kurang lebih sekitar 15 tahun ini. Ketika sudah mendapatkan mandat bahwa Nabi Muhammad ya sebagai nabi dan rasul, ya maka dalam menjalankan dakwahnya Nabi memiliki power, kekuatan. Nah, artinya kalau orang yang sudah mendapatkan mandat, mendapatkan SK untuk dakwah, ya dia punya PD, ya, punya sikap yang PD karena mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mandat dari Allah, wong kita mendapatkan SK dari pimpinan kita, itu pun sudah sangat senang sekali bahwa SK ini bisa menjadi legitimasi untuk menjalankan tugas. Begitu juga Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama sebagai bukti beliau seorang nabi dan rasul, maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi kepada masyarakat Mekah pada saat itu ya dilakukan dengan cara sir, ya dengan cara bersembunyi. Sebab tadi kalau di tahap awal Nabi sama sekali nggak berani, walaupun melihat kondisi masyarakat Arab itu ya Nabi sangat sedih, tapi belum ada kekuatan apa-apa. Maka ketika usia 40 Nabi besar Muhammad ya, mendapatkan mandat nubuah, ya beliau mulai melakukan dakwah terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali beriman. Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali yang beriman. Sayyidina Ali adalah orang yang pertama kali beriman. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah, kemudian ditambah sahabat-sahabat yang lain. Namun demikian, tantangan dakwah Nabi di era Mekah ini, ya, periode Mekah ini, ya
tantangannya luar biasa. Sebab masyarakat kafir Quraisy ya menolak, merasa terganggu, ya terutama kepala suku yang menguasai wilayah Mekah, khususnya wilayah sekitar Ka'bah. Ya, karena terganggu dengan agama baru dan Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai nabi, tentu Nabi menghadapi cemoohan. Dalam bahasa sekarang itu Nabi dibully habis-habisan oleh kafir Quraisy, dicaci maki, ya, dihina, ya, dianggap sebagai orang gila, ya, karena kerjaannya hanya menyendiri di gunung, di gua gitu. Jadi tuduhan Nabi ketika awal-awal itu ya luar biasa, tidak hanya sebatas lesan ya, tapi tindakan fisik pun ya dilakukan oleh kafir Quraisy ya dalam upaya mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi Muhammad tidak tahan, akhirnya hijrah ke Taif. Dan di Taif ya beliau punya saudara di sana, dan dianggap ya keluarga yang di Taif itu akan membantu, akan menyelamatkan. Ternyata tidak, justru menghadapi tekanan yang luar biasa. Ya, Nabi dihujani batu ya, sampai berlumuran darah itu supaya bisa keluar dari Taif. Dan bukti-bukti sejarah itu cukup masih ada sampai zaman sekarang di wilayah Taif sana. Nah, kemudian setelah itu Nabi ya dengan didampingi sahabat-sahabat yang setia tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Tetap dakwah harus berjalan sekalipun tantangan ya datang silih berganti. Ya, seolah-olah masyarakat Madinah menolak, kemudian Taif juga menolak, sampai beliau pernah juga ya hijrah ke Habasah ya. Ini wilayah ya Afrika ya. Kemudian juga Nabi akhirnya kondisi Mekah yang semakin ya brutal masyarakatnya ya, terutama Abu Jahal, Abu Lahab ya. Akhirnya Nabi memutuskan hijrah ke Madinah. Ini artinya ya bahwa perjalanan Nabi ketika sebelum memperoleh mandat kenabian ya beliau melakukan proses penyucian jiwa yang disebut tazkiyatun nufus. Perjalanan para salik, orang-orang yang menuju Allah ya, ahli thariqah juga sama. Mereka sebelum mendapatkan kebersihan lahir dan batin ya, dia akan senantiasa terus melakukan pembersihan, yaitu dengan riyadhah mujadah. Salah satunya adalah dengan kholwat. Tapi kholwat yang dilakukan para sufi di zaman modern ini ya, tentu disesuaikan dengan situasi dan zamannya. Itu. Nah, ini bulan Rajab ya. Di tradisi Naqsabandiyah ini ada istilahnya kholwat ya, selama 10 hari. Ada yang 20 hari, ada yang 40 hari. Ini tentu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kalau kita mampunya 10 hari ya 10 hari dulu, jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan ya pasti akan menambah mandorot daripada manfaat. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani, maaf, di sini Imam Ghazali ya, beliau menjelaskan wa qad tazalan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berujlah siapa nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi iktazala
beliau ya mencari tempat untuk menyendiri, ya, menyendiri Quraisyan, ya, menjauhi kafir Quraisy, ya. Lama adu tatkala mereka menyakitinya, melukainya, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kafir Quraisy, ya, ketika melihat Nabi itu ada sebagian yang iri, ada sebagian yang kepentingannya itu terancam, ya. Sehingga Nabi ini dibenci. Ini berbahaya ini Muhammad, ya. Maka Nabi selama di Mekah dikuyo-kuyo, ya, dikejar-kejar, diintimidasi. Nah, di sini Syekh Imam Ghazali menjelaskan, lama adu tatkala mereka menyakiti. Menyakiti di sini ada dua. Apakah menyakiti dengan lesan? Ya, tadi sudah dijelaskan, tentu lesan mereka itu ya menghina Nabi itu habis-habisan. Dan juga tidak sebatas lesan. Kafir Quraisy pun melempari Nabi, meludahi, ya, melempar dengan batu, melempar kotoran unta. Bahkan di Taif tadi, ya, kondisinya sangat menyedihkan sekali. Wajafuhu wa dakhala sya'ba wa amr ashabu bi'tizalihim wal hijrah ilal ardi habasah. Nah, ini melihat kafir Quraisy yang sangat represif, ya, ini berarti beliau sudah selesai menuntaskan uzlah yang pertama. Uzlah yang pertama itu yaitu ketika setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai usia 40. Ini tahap ini yang disebut tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali menjelaskan, ya, saat periode Mekah Nabi tetap melanjutkan dakwah, akan tetapi tantangan dari kafir Quraisy ini semakin represif. Sampai akhirnya, ya, Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk sementara bi'tizalihim, untuk melakukan uzlah dulu, karena kafir Quraisy itu ya sudah mencari-cari, ya, kalau ketemu pasti dibunuh gitu. Maka Nabi memerintah wa amaro ashabahu bi'tizalihim. Jadi Nabi memerintahkan kepada para sahabat supaya para sahabat untuk uzlah dulu. Wal hijratu ilal ardil habasah, dan sampai akhirnya hijrah ke bumi Habasah, ya. Ya, ini ada hadisnya, i'tazalau sallallahu alaihi wasallam Quraisyan lama atu wajafu wa dakhala sya'ba wa amra sahabi Habasah. Summa talaku bihi ilal Madinah ba'da an a'lawa kalimata. Ya, kemudian setelah kondisi Mekah itu memang sudah tidak kondusif, ya. Terakhir itu ketika Nabi bersama Abu Bakar dan Sayyidina Ali, nah, di sebuah rumah itu sudah dikepung oleh kafir Quraisy, pemuda-pemuda kafir Quraisy. Akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad berhasil keluar, ya. Sedangkan Sayyidina Ali menggantikan tidur di tempat yang biasa Nabi tidur. Ini kondisinya sudah sangat mencekam. Kemudian Nabi beserta Abu Bakar ia menyusuri jalan-jalan kecil, karena jalan-jalan besar itu sudah diawasi oleh kafir Quraisy, ya. Sampai akhirnya beliau sampai di Gua Sur. Ya, ini kisahnya ya cukup dikenal sekali. Kemudian akhirnya Nabi setelah itu, ya, terus berangkat menuju Madinah.
situasi Arab itu sudah tidak kondusif lagi. Karena targetnya kafir Quraisy Arab adalah membunuh Nabi Muhammad. Maka cara yang dilakukan oleh Nabi yaitu mencari jalan aman sampai di kota Madinah. Ba'da an a'lawahu kalimatah. Ya, akhirnya setelah sampai ke Madinah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut gegap gempita oleh penduduk Madinah dan para sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Ya. Wa hadza aidun i'tazala anil kufar ba'dal ya'si minhu. Ya, dan ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Nabi melakukan i'tazala, ya, berkontemplasi atau mencari tempat yang aman, ya, dari kejaran orang-orang kafir ba'dal ya'si minhum, setelah ya tidak ada solusi atau tidak ada jalan lagi. Jadi kondisi Nabi ketika bersama Abu Bakar itu kondisi yang sangat genting. Karena Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah mengumpulkan, sudah sayembara, ya, dan banyak yang tertarik untuk mendapatkan sayembara itu, yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan itu situasinya sangat genting. Maka Nabi i'tazala, mencari jalan untuk sampai ke Madinah, yaitu dengan cara melalui jalan-jalan yang tidak umum, jalan-jalan kecil ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'tazil al muslimin. Nah, ini harus dipahami. Syekh Imam Ghazali menegaskan, jadi Nabi meninggalkan atau melakukan uzlah itu dalam rangka menghindari sikap represif, ya, intimidatif kelompok kafir Quraisy. Ya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'tazil al muslimin. Nabi tidak pernah melakukan uzlah gara-gara menghadapi umat Islam, tidak. Jadi Nabi uzlah itu ketika menghadapi kelompok kafir Quraisy. Wala man tawaqqa islamu minal kufar, ya, wa alul kahfi lam ya'tazil ba'dum ba'dun wa hum mu'minun wa inna ma'tazilul kufar. Begitu juga ahlul kahfi atau ashabul kahfi juga sama. Mereka tidak menghindari sesama muslim, sesama orang yang beriman, tapi mereka menghindari sikap represif dari orang-orang kufar yang mengejar, bahkan ingin membunuhnya. Maka kondisi yang demikian, ya, uzlah itu menjadi solusi. Wa inaman nadur fil uzlah minal muslimin. Dan sesungguhnya terkait dengan uzlah yang dilakukan oleh umat Islam, apalagi dalam konteks umat Islam sudah menang, ya, periode Madinah, kemudian setelah itu Fathul Makkah. Nah, tentu tugas umat Islam itu berbeda. Ya, pada saat kondisi represif, ya boleh dengan cara uzlah tadi untuk menyelamatkan diri dan sekaligus untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tapi ketika umat Islam sudah menang, ya, apakah masih relevan umat Islam harus uzlah? Nah, ini yang kemarin di awal-awal hadis ini sudah dijelaskan ketika ada salah seorang sahabat, mereka ingin uzlah, ya, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, kamu jangan uzlah, kamu lebih baik aktif di tengah masyarakat dan menghadapi situasi di tengah masyarakat dengan kesabaran, itu lebih utama dibandingkan
kamu harus uzlah. Jadi artinya Nabi ya memberikan larangan ketika kondisi sudah Fathul Makkah, ada sahabat yang ingin uzlah, itu dilarang. Sebab sudah saatnya umat Islam mengisi kemenangan ini dengan karya, dengan ilmu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW juga melarang para sahabat ya, ketika di Madinah itu ada sahabat yang setiap hari hanya sholat zikir, tidak mau melakukan aktivitas duniawi. Ditegur oleh Nabi Muhammad bahwa rezeki itu tidak turun dari langit. Gitu. Maka dengan dasar tadi bahwa melakukan uzlah di zaman modern seperti ini, maka perlu ya argumentasi, perlu menyesuaikan dengan keadaan. Nah, contoh misalkan ya, dia seorang eksekutif, dia seorang pekerja di kantor, kemudian tiba-tiba ingin uzlah. Nah, ini bisa berantakan semua. Ya, dia memaksakan diri uzlah, tapi dia punya tanggung jawab di kantor, nanti di kantornya bisa menjadi masalah karena tidak mengikuti aturan kantor. Dan ketika dia uzlah juga sama. Ketika dia uzlah yang dipikirkan adalah masalah kantor. Nah, maka uzlah yang demikian ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa, bahkan madharat. Kalau mau uzlah, ya, kalau berdasarkan dari penjelasan Imam Ghazali, satu basic keilmuan dulu harus diperkuat, harus kokoh, sehingga tahu ya dasar ilmu ketika dia melakukan uzlah. Yang kedua tentu harus didasari dengan kemapanan ilmu, kemapanan ekonomi. Bagaimana mungkin dia secara ekonomi masih pas-pasan tapi memaksakan diri untuk uzlah? Bagaimana nasib anak dan istri? Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jangan sampai atas nama uzlah, atas nama berjuang di jalan Allah, meninggalkan anak istri dalam keadaan kelaparan. Ini juga tidak diperkenankan. Maka penting sekali tadi bekal ilmu dan bekal ekonomi. Seperti Ibrahim bin Adham, beliau uzlah, tapi setelah mapan secara ekonomi dan karir politiknya itu sudah sampai ya tingkat gubernur, gitu. Sudah puas lah secara karir duniawi, dan ekonominya ya sudah mapan. Ketika pamit anak istri untuk uzlah, ya semua akan memberikan dukungan dan ridho. Maka dalam memahami uzlah ini harus disesuaikan dengan situasinya. Jangan sampai memaksakan diri, ya, apalagi masih kuliah, masih kerja, terus tiba-tiba uzlah, gitu. Nah, ini juga harus diperhitungkan madharat dan manfaatnya. Maka ya, kita yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya, hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, kalau kondisi memang sedang berjuang, ya, baik berjuang ekonomi, berjuang untuk ilmu, ya selesaikan dulu ini, selesaikan dulu, ya, nanti suatu saat ketika sudah mapan secara ilmu, secara ekonomi, baru uzlah. Itu ketika uzlah itu sudah nggak ada beban, sudah nggak ditarik oleh persoalan ekonomi lagi. Maka ini sangat penting memahami masalah uzlah, ya. Kemudian selanjutnya wahtaju biqaulihi, dan mereka juga berargumentasi, berhujah, ya, biqaulihi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah, kepada Abdullah bin Amir al-Juhni,
Lama qala tatkala berkata siapa Abdullah bin Amir, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, apa itu selamat itu, apa itu sukses gitu. Selamat itu kan sukses. Qala, menjawab siapa Nabi, liyasaka baituka, ya, hendaklah kamu ya memperluas rumahmu. Di sini luas artinya komplit, ya, luas ekonominya, ya luas rumahnya, artinya kondisi perekonomian mapan. Ya. Kemudian wa amsik alaika lisanaka. Yang kedua, jagalah lesanmu. Ya, sebab lesan ini sumber malapetaka. Ya, berbicaralah yang bermanfaat. Sekiranya tidak ada manfaat, jangan sampai lesan ini dibiarkan tidak terkontrol. Maka banyak orang yang terjebak dengan lesan yang tidak terkontrol ini, ya, sampai munculnya fitnah, bahkan sampai pada resiko, ya, pembunuhan itu. Maka wa amsik alaika lisanak, jagalah lesan. Kemudian yang ketiga, wa abki ala khati'atika, dan nangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ini 3 konsep menurut Nabi. Apa itu sukses? Ya, sukses itu ya kalau rumahmu itu jembar. Jembar ini pengertiannya ya secara ekonomi itu mapan dan ya punya lahan yang cukup luas gitu. Jadi punya makna jembar secara sarana dan jembar secara ekonomi gitu. Yang kedua, jaga lesanmu, dan yang ketiga, nangislah terhadap kesalahan-kesalahan. Sebab orang bisa menangis dengan kesalahan-kesalahannya, ini orang yang memiliki kelembutan hati. Tidak mungkin orang yang hatinya kasar itu bisa nangis. Apalagi nangisin kesalahan. Kan orang itu seringkali ego, ya. Karena ego itu, mempertahankan ego itu susah untuk nangis, susah untuk mengakui. Namun bagi orang yang sudah lembut hatinya, tersentuh hatinya, sedikit dia melakukan kesalahan, itu segera bertaubat, segera minta ampunan kepada Allah. Jadi setiap dia selesai melakukan kemaksiatan, itu segera bertaubat dan menangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau hati kita sudah memiliki kelembutan, ya, ketika kita membaca istighfar untuk minta ampun terhadap atas kesalahan-kesalahan kita sampai keluar air mata, ini hanya orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Ya. Waruwiya annahu qila lahu, ya, dan diriwayatkan bahwa Nabi, ya, dikatakan lahu kepada Nabi, ayun nasi afdol. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi afdol, ya, siapakah manusia yang paling utama? Gitu. Qala, menjawab siapa Nabi, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah ta'ala. Jadi ada sahabat bertanya, ya Rasul, siapa manusia ini yang paling utama? Nabi menjawab, mukminun, yaitu orang yang beriman. Mujahidun, mukmin tapi yang mau berjuang, mujahid. Terus mujahidnya binafsi, dengan dirinya. Ya, dengan dirinya bisa dengan riyadah mujahadah. Ya.
bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Ini makna binafsi. Jadi dia berjuang menjadi mujahid ya di jalan Allah itu dengan riyadhah mujahadah ya, karena untuk meruntuhkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, dan juga berjuang dengan pemikiran kita, ide-ide kita. Ini juga termasuk mujahid ya, binafsihi. Kemudian wa malihi, dan dia berjuang dengan hartanya. Ya. Harta yang dimilikinya semata-mata digunakan untuk menegakkan kalimat Allah. Dan yang teristimewa ya tidak sebatas hartanya, tapi pangkatnya ya dijadikan sebagai lahan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ditanya lagi kila, sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ya, jadi artinya yang mukminun mujahidun itu berarti ya orang yang aktif di tengah masyarakat, dia berjuang dengan jiwanya, berjuang dengan hartanya. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab, yaitu laki-laki yang dia uzlah ya di tengah masyarakatnya, ya'budu rabbahu, dia menyembah Tuhannya, wa yada'un nas an syar'i, dan dia meninggalkan manusia dari perilaku buruknya. Jadi uzlah yang kedua ini adalah ketika situasi kondisi masyarakat ini sudah rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, dan kita kalau hadir di tengah masyarakat ini semakin ya terbawa oleh situasi, maka uzlah menghadapi situasi masyarakat yang seperti ini juga diperbolehkan. Tapi perlu diingat bahwa hadis Nabi yang paling utama adalah orang yang hadir di tengah masyarakat, dia berjuang dengan jiwa, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pangkatnya. Kemudian siapa? Baru orang yang menghadapi situasi yang tidak kondusif, yaitu karena sikap represif, kemudian karena kerusakan akhlak di tengah masyarakat, sehingga dia kalau hadir di tengah masyarakat semakin merusak. Akhirnya dia uzlah. Ini sebagai solusi untuk menghindari keburukan dari manusia. Ya, saya kira jelas argumentasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali sejauh mana uzlah itu harus dilakukan atau tidak. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ya kita mendapatkan pencerahan dan kita bisa memiliki bekal ilmu dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.